Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Jadi teman-teman, sistem perkemihan atau yang kita kenal dengan namanya sistem urinaria itu ya. Jadi merupakan sistem yang memang bekerja, sistem yang memang bekerja untuk proses penyaringan darah atau filtrasi sampai nanti dikeluarkan melalui urin ya atau pipis atau kencing. Jadi disebut dengan penyaringan darah itu karena memang ini namanya proses filtrasi ya. Jadi memang ada organ-organ yang ditugaskan untuk memfiltrasi cairan yang kita minum maupun yang kita hirup terkena ada karbon dioksida dan oksigennya. Nah, supaya sisa-sisa itu yang dihasilkan dari proses intake kita, itu dia tidak jadi racun di dalam tubuh. Nah, kalau seandainya memang masih bisa digunakan, ya direabsorpsi lagi atau apa namanya, digunakan lagi, ya, diabsorpsi lagi. Nah, kemudian teman-teman, ini dinamakan sistem ya. Dinamakan sistem itu karena memang ada beberapa organ yang bekerja di dalamnya. Nah, organ-organ tersebut adalah kita lihat di sini. Di sini ada ginjal ya, kemudian ada ureter yang warna kuning ini. Ada ureter, kemudian ada kantung kemih atau bladder, nanti ada namanya lagi uretra atau bagian untuk pengeluaran ya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita bicara dulu tentang ginjal ya. Kita bicara dulu organ yang pertama yang warna merah ini, ginjal. Nah, kalau bicara soal ginjal teman-teman, di dalam tubuh manusia itu ginjal itu organ ekskresi yang paling utama. Yang disebut yang ekskresi itu pengeluaran ya, mengeluarkan. Nah, jadi ginjal ini seperti yang tadi kita lihat di gambar depan ini dia berada di cavum abdominalis atau di dalam rongga perut ya, ini otot rongga perut di kiri dan kanan. Kemudian dia tuh berada di lumbal ya, tulang belakang bagian lumbal. Apanya begitu, vertebra. Lumbalis 3. Nah, makanya kenapa kalau seandainya orang sakit ginjal, ginjalnya sakit atau pinggangnya sakit itu biasanya dipukul itu bagian lumbalnya ya, atau pinggang sakit atau tidak. Nah, ginjal ini bentuknya seperti kacang merah ya, atau kita biasanya namanya dengan kacang brenebon ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman di bagian sisi dalam ya, di bagian sisi dalam dari ginjal ini sendiri coba kita lihat ya, ada di gambar selanjutnya. Nah, di ini ginjal nih. Di bagian sisi dalamnya itu dinamakan dengan hilum ya, hilum. Terus kemudian dia menghadap itu ke tulang punggung. Nah, sedangkan sisi luarnya itu berbentuknya cembung ya. Cembung seperti ini. Terus kemudian ukuran ginjal itu memang ginjal itu ada kiri dan kanan ya. Ada ginjal kiri dan ada ginjal kanan. Jadi kita tuh beruntungnya kita punya dua ginjal seperti itu. Nah, ginjal itu sebelah kiri itu lebih besar dengan ginjal sebelah kanan. Mengapa? Ginjal kiri itu dia lebih besar dari ginjal kanan karena di bagian ginjal kanan itu ada hati. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada hati. Ya. Nah, terus kemudian ada hati, ada jantung. Nah, ada hati. Nah, makanya ginjal itu rata-rata ukurannya itu kira-kira 0 sampai 12 cm, lumayan panjang ya, sebesar telapak tangan. Terus kemudian lebarnya itu kira-kira 6 sampai 8 cm. Tebalnya itu sekitar
2,5 cm. Nah, beratnya itu kira-kira sekitar 200 gram. Ya. Nah, kemudian teman-teman, bagian atas ginjal, ya, bagian atas ginjal kanan yang tadi saya sudah bilang ada hati. Nah, sedangkan ginjal kiri itu atasannya adalah limpa. Ini limpa di sini, sebelah sini hati. Nah, kemudian teman-teman, kalau mau lihat batas ginjal, kalau kita sebagai perawat itu kalau mau raba batas ginjal itu, kalau kita tarik nafas, maka ginjal itu akan ketarik ke bawah, ya, ke bagian bawah. Kemudian ginjal laki-laki itu umumnya dia lebih panjang daripada ginjal perempuan. Nah, ginjal itu dia dibagi atas bagian korteks atau bagian sebelah luar. Ya. Di bagian sebelah luar korteks. Dan kemudian isinya tuh adalah semua kapiler glomerulus, ya, glomerulus. Jadi kalau teman-teman ada glomerulus itu memang glomerulus itu memang apa namanya? Glomerulus itu tugasnya tuh ini bagian penyaring, ya. Jadi nanti di dalam glomerulus itu ada medula, kemudian nanti ada juga apa namanya, nefron, ya, nefron. Nah, kemudian nanti ketika sudah ada glomerulus ini, nah ada juga namanya tubulus, ya. Nah, jadi nanti tubulus itu memang tugasnya itu menampung, ya. Tubulus itu tugasnya menampung, kemudian sampai nanti di ductus pengumpul. Nah, nanti di dalam tubulus-tubulus itu, ya, gabungan antara organ glomerulus, tubulus proksimal, kemudian nanti ada tubulus distal dan ductus coledoductus itu namanya nefronnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa ginjal itu sebenarnya dia punya ada sekitar 1 juta nefron. Nah, kalau seandainya ada 2 ginjal, berarti dia punya 2 juta nefron atau 2 juta saringan. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang ketika kita sudah mengetahui ini tentang ginjal, ya, sekarang kita pindah ke ureter. Nah, jadi kalau seandainya semuanya itu sudah disaring, kemudian direabsorpsi oleh ginjal, maka yang nggak dipakai itu akan disalurkan melalui ureter namanya. Nah, jadi teman-teman, kalau bilang ureter ini kan panjang, kalau teman-temannya di gambar yang ini. Ini ureter yang warna kuning ini panjang. Ureter itu dia panjang itu kira-kira sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, dia punya diameternya itu kira-kira setengah senti, ya. Namun teman-teman harus tahu bahwa ureter atau selang pembuangan pertama dari ginjal itu dia punya 3 lapisan. Jadi sama seperti lapisan kulit lah. Jadi ada namanya tunika intima atau bagian dalamnya. Tunika intima atau biasa disebut dengan tunika mucosa, ya, terserah lah. Tapi biasanya itu namanya tunika intima. Itu bagian dalam. Ini yang nanti kontak langsung dengan dengan cairan urin, sama juga dengan dinding lambung itu namanya tunika intima juga, atau pembuluh darah bagian dalamnya itu namanya tunika intima. Terus kemudian ada tengah-tengah namanya tunika muscularis, isinya otot semua. Nah, dia itu tugasnya adalah menguatkan otot, ya, otot ureter. Nah, di bagian luar, ya, lapisan luar itu namanya tunika adventitia. Nah, kalau seandainya tunika mucosa atau tunika intima, ya, dia terbentuk dari sel epitel gitu. Epitel, epi berarti pinggir, sama kayak macam epidermis gitu, ya. Epi berarti pinggiran. Nah, kemudian nanti dia isinya ya mukosa juga. Kenapa mukosa? Supaya jangan terjadi iritasi. Hasilnya adalah lendir. Jaringan lendir lah istilahnya. Semua yang bagian kontak dengan sesuatu yang bagian luar itu pasti
terbentuk dari mukosa, ya seperti itu, kayak macam tenggorokan, kemudian lidah, kemudian ginjal, pembuluh darah, kemudian nanti ada tenggorokan, kemudian ada lambung, ya, esofagus dan sebagainya, itu memang ada mukosa. Nah, kemudian kalau tunika muscularis atau bagian media itu memang terbentuk dari jaringan ikat, ya. Kemudian kalau tunika adventitia itu dari jaringan longgar. Nah, kemudian ketika dari ginjal, contoh nih urin yang sudah dari ginjal, kemudian dia dialirkan dari ureter, ya begitu. Kemudian dia masuknya kemana? Masuknya ke bladder, ya, bladder. Nah, jadi kalau teman-teman lihat gambarannya di atas, dari ginjal lewat yang bagian kuning ini ke ureter, kemudian masuknya di vesika urinaria atau namanya bladder. Ya. Nah, makanya kan biasanya kalau orang pasang kateter tuh masuk langsung di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau ureter, teman-teman, ureter itu tugasnya itu ngumpul urin. Nah, kalau seandainya sudah penuh, maka ya akan dibuang melalui uretra. Nah, pertanyaannya itu adalah gini, Pak, ureter itu, maaf, vesika urinaria itu daya tampungnya berapa sih? Ya, daya tampungnya adalah 500 maksimal, tapi biasanya 300 itu sudah mulai ada respon berkemih. Kenapa sampai bisa respon berkemih, Pak? Nih, kalau seandainya ada cairan dalam ini, maka dia akan mendorong tunika intima. Nah, di belakang tunika intima, di dalam tunika muscularis itu ada saraf-saraf di sana. Ya udah, dia ngerespon ke otak, ke hipotalamus, ya udah. Makanya keluarlah, dia membuka ini, ya, buka klep di sini, ya udah keluar melalui uret. Ya. Terus kemudian berapa, Pak? Kalau seandainya mau tahu kenapa sampai bisa ada 300, ya teman-teman, kalau dasar perhitungan hasilan urin manusia itu biasanya adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi contoh kayak macam saya punya berat 70, ya sekitar 35 cc sampai 70 cc per jam. Jadi kalau seandainya ini daya tampungnya sekitar 500 atau contohlah 300, itu saya sudah berkemih, ya sekitar 7 atau 3,5 jam, 3,5 jam, karena 7 kali 70 kali 3,5 jam, ya sekitar 300. Ya, 7 kali 3, 21, ya setengah. Jadi saya sudah mulai berkemih itu sekitar 3,5 jam. Nah, kalau seandainya, kenapa sih Tuhan itu kasih sekitar sampai batas maksimal 500, supaya contoh, nih kalau seandainya kamu 300 itu sudah dikasih respon untuk berkemih, namun kamu karena mungkin lagi sibuk, ya udah, tapi hasilan urinnya kan nggak bisa nunggu kamu. Ya udah, berarti nunggu nampung lagi sekitar 500. Nih kalau seandainya kamu masih tetap nggak berkemih, ya udah. Kalau otot vesika urinariamu masih kuat, ya udah, maka kamu akan rasa nyeri saja. Nanti ujung-ujungnya hanya. Tapi kalau seandainya vesika urinariamu udah nggak bagus, ya udah pecah. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, vesika urinaria itu dia dia ini terbagi atas 3 bagian. Bagian fundus, ya, bagian fundus atau biasanya kita bilang bagian kepala, ini bagian atas. Gitu. Ini bagian atas, kemudian nanti ada corpus, ya, bagian tengah. Terus kemudian nanti ada bagian vertex, ya. Nah, kemudian kita baliklah ke ini uretra. Nanti uretra ini ya beda lah antara uretra atau biasanya kita sebut dengan penis lah. Penis antara penis untuk pria dan vagina untuk wanita. Nah, cuman salurannya itu, penis itu kan sebenarnya ototnya. Namun di dalamnya itu berisi uretra. Begitupun juga dengan vagina. Nah, cuman ini uretra itu tugasnya adalah untuk ini mengeluarkan cairan. Jadi
Kalau perempuan itu kan dia punya 3 lubang lah istilahnya. Kemudian yang sama rata. Jadi punya 3 lubang berbeda, yaitu anus, kemudian nanti ada vagina, nanti ada uretra. Nah, jadi kalau pria punya enggak anus, kemudian penis. Nah, cuma di dalam penis itu ada uretra dan kemudian nanti ada saluran yang untuk pembuangan semen atau cairan mani. Nah, yang isinya adalah sperma. Nah, kemudian nanti tapi cuman kalau pria itu ada klep lah istilahnya, kita namanya sphincter ya, sphincter itu atau klep bahasa awamnya begitu. Jadi dia bisa mengatur kapan urinnya keluar, kemudian kapan cairan maninya keluar. Itu kan berdasarkan atas respon dari otak, ya. Tergantung nanti kebutuhannya bagaimana. Karena kalau seandainya nggak ada, sama kayak macam kita punya tenggorokan juga, kapan udara keluar, kapan makanan keluar, atau kapan udara masuk, kapan udara masuk, kapan makanan masuk. Itu ada yang namanya epiglotis. Jadi epiglotis di tenggorokan itu sama kerjanya dengan sphincter yang ada di uretra. Ya. Jadi buka tutup, ya, buka tutup. Kalau dua-duanya sama-sama terbuka, dua-duanya sama-sama tertutup, ya mati orang itu, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman harus tahu bahwa uretra itu memang dia terbuat dari lapisan fibrosa. Kemudian panjangnya itu sekitar 20 cm. Itu hitungannya adalah dari ujung penis sampai di ini sphincter bladder, ya, sphincter bladder di vesica urinaria. Itu mau perempuan mau laki-laki. Cuman kalau perempuan punya agak pendek karena cuman 3 sampai 4 cm karena jarak antara uretra dengan jarak antara uretra sampai di kantung kemih itu, di dasar kantung kemih yang tadi vertex itu jaraknya cuma 3 sampai 4 cm, ya. Nah, kemudian kalau bicara soal filtrasi, ya, kembali lagi ke fungsi dari sistem perkemihan itu, bagaimana dia disaring, dia direabsorpsi atau yang masih bisa digunakan, ya, sampai nanti dia dibuang ke bladder, maka nah, yang tadi saya bilang bahwa ginjal itu dia terima tuh sekitar 1 liter sampai 1,2 liter per menit, ya. Ya. Kemudian 20% itu dari haluaran atau cardiac output, haluaran dari jantung gitu. Nah, kalau seandainya cardiac output itu dia sekitar 5.000 atau 5 liter. Jadi kita punya jumlah darah itu dalam tubuh itu sekitar 5 sampai 6 liter. Nah, jadi per menitnya itu jantung itu dia ngeluarin sekitar 5 liter, ya, untuk memenuhi atau mereplace, mengganti cairan dalam tubuh. Nah, jadi 1 sampai 1,5 liter itu dibuang lewat ginjal. Coba teman-teman bayangkan bahwa 1 sampai 1,5 liter itu disaring di ginjal, kemudian yang dibuang itu hanya sekitar berat badan kamu, ya, sekitar kalau saya sih 35 sampai 70 mililiter. Nah, kalau seandainya di dalam darah itu kan ada macam-macam, ada natrium, ada klorida, ada kalium, kalsium, fosfat, dan lain-lain. Nah, itu kan tidak bisa terus-terusan digunakan, teman-teman. Jadi pasti ada yang digunakan, pasti juga ada yang dibuang, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman nanti dibuang itu nanti dia akan buang dalam bentuk ureum dan kreatinin. Jadi makanya kenapa sampai orang cek ureum kreatinin itu kan sebenarnya untuk cek fungsi ginjalnya masih bagus apa enggak. Nah, kemudian teman-teman ketika hasil sisa-sisa metabolisme itu, jadi itu biasanya akan dikumpulkan
bukan jadi contoh semua sisa metabolisme itu akan berikatan atau dia akan larut di dalam plasma darah. Jadi darah itu kan ada keping darah, kemudian ada plasma darah. Nah, plasma darah itu tugasnya itu adalah nampung semua tuh sisa-sisa. Nah, sisa-sisa itu kan dicairkan, disaring di dalam ginjal. Kemudian sudah sampai di ginjal, nanti sampai di ginjal melalui apa? Melalui arteri renalis atau arteri ginjal, gitu ya. Nah, nanti sampai di arterial, kemudian nanti dia akan masuk nih di dalam glomerulus ini, ya, untuk disaring, gitu ya. Nah, kemudian disaring di nefron, ya. Kemudian nanti kalau masih bisa dipakai, ya udah nanti akan dibawa lagi ke atrium kanan melalui vena inferior. Nah, teman-teman harus tahu bahwa biasanya kan kita kalau ngitung aliran filtrasi ginjal itu namanya glomerulus filtrate. Nah, itu dihitung juga berdasarkan dengan berat badan, dia pria atau wanita, dan ditambah lagi dengan urium kreatinin tadi. Jadi urium dan kreatinin itu hasil dari sisa pembongkaran otot dan tulang. Nah, itu yang biasanya yang dibuang karena memang nggak dipakai. Kenapa sampai kita punya kencingnya kuning? Ya karena memang pembongkaran otot dan tulang. Sisanya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, itu yang menjadi dasar untuk kita menghitung ginjalnya ini kerjanya tinggal berapa persen. Ya kalau seandainya kurang dari 50% ya udah ginjal kanan atau ginjal kiri. Kalau masih satu ginjal masih bagus ya sudah, nggak usah, pakai aja dulu. Nanti kalau dua-duanya nggak bisa dipakai ya udah kita pilihan ke keluarga mau cuci darah atau mau dibiarin kayak gitu. Tapi semakin dibiarkan kayak gitu ya semakin cepat juga mati. Nah kalau seandainya masih bisa ya kita hemodialisa atau cuci darah tadi. Nah kemudian teman-teman kalau seandainya sudah di sini di saring ya udah nanti akan dibuang melalui ureter tadi ureter tadi ke kantung kemih, kemudian nanti ke uretra ya dan dibuang keluar. Nah, teman-teman harus tahu juga bahwa ginjal ini dia punya tugas bukan cuma untuk absorpsi, reabsorpsi, ekskresi, ya. Tapi dia punya tugas juga ada pembentukan eritropoietin, hormon eritropoietin. Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu bahwa hormon eritropoietin itu tugasnya itu adalah untuk membentuk sel darah merah. Jadi kalau seandainya Anda menganggap bahwa mendengar informasi bahwa itu dari sumsum tulang merah, ya, pertama kali itu dibuat dulu dari ginjal. Kemudian nanti sudah jadi nih ditransform ke sel di sumsum tulang, baru nanti jadi darah, ya, keping-keping darah. Tapi awalnya di sini. Selain itu teman-teman, ginjal itu punya tugas juga untuk ada hormon yang dikeluarkan supaya teman-teman punya jantung itu bisa memompa. Jadi yang ngatur tensi itu ngaturnya sebenarnya bukan di jantung, tapi yang ngaturnya itu adalah di ya. Nah, kemudian teman-teman, yang tadi saya mau bilang urin itu sebenarnya dibentuk dari apa sih? Jadi yang tadi saya sudah bilang contoh darah itu hasilan dari kardio output itu kardio output per jamnya itu sekitar 5.000 mili atau sekitar 5 liter. Kemudian nanti disaring itu sekitar di ginjal itu sekitar 1.200 dan ke 1.000 sampai 1.200 yang dibuang itu sekitar sesuai dengan berat badanmu ya. Nah, itu nanti hanya sekitar 1% yang tadi, makanya tadi saya bilang. Jadi contoh kayak macam 1.000 sampai 1.500 tergantung berat badanmu, dan kemudian ya sekitar kalau sekitar 50-an cc ya sekitar 1% yang keluar. Nah, jadi makanya teman-teman harus rajin-rajin lah minum air yang banyak supaya filtrasinya bagus. Kemudian
ada tahapan yang pertama itu namanya tahapan filtrasi ya. Jadi filtrasi itu menyaring. Jadi kalau sana semua sudah keluar dari cardiac output, kemudian nanti akan disaring. Saringnya di mana? Di yang tadi saya bilang di glomerulus teristimewa ada nefron. Ya, gitu. Yang ini yang warna-warna hitam. Disaringnya terus. Terus kemudian kalau seandainya masih bisa digunakan, ya kayak macam darah dan protein itu nggak boleh dibuang. Itu harus direabsorpsi lagi karena bisa digunakan. Kalau sudah keluar di dalam urin, ditemukan dalam urin, maka ginjalnya sudah rusak ataukah beban di dalam tubuh protein di dalam tubuh contoh proteinnya sudah terlalu banyak. Jadi contoh, pada waktu di pemeriksaan urin dicek laboratorium, ada ditemukan protein di sana. Oh, pilihan kalau dia wanita berarti dia lagi hamil. Kalau dia nggak lagi hamil berarti ginjalnya udah rusak. Pria kalau sana proteinnya tembus sampai di urin, cek urin kemudian ada proteinnya, ya kan nggak mungkin hamil. Berarti ya otomatis ginjalnya sudah rusak. Kan harusnya di ginjal itu dia harus diserap kembali atau namanya reabsorpsi. Nah terus kemudian nanti terakhir ada namanya ekskresi, dibuang kalau udah nggak bisa dipakai. Nah, cuman ada satu lagi namanya adalah proses augmentasi. Jadi augmentasi itu untuk mengumpulkan, ya, augmentasi itu untuk mengumpulkan hasil-hasil reabsorpsi nanti kemudian diserap kembali. Nanti kalau saya udah nggak bisa lagi, teman-teman akan dibuang lewat urin. Jadi begitu sih sistem perkemihan. Jadi nggak ada yang terlalu susah. Yang penting teman-teman itu memahami bahwa kita itu punya di dalam sistem intergumen itu ada ginjal, ada uretra, ada bladder. Nah, nanti urin masuk sekitar 1000 sampai 1200 di ginjal, kemudian disaring, filtrasi dulu. Kalau seandainya masih bisa digunakan, diserap lagi. Kalau nggak bisa, ya diekskresikan. Nah, jadi nanti keluarnya berapa? Ya, kalau diserap sih sekitar 1000, disaring sekitar atau difiltrasi sekitar 1 liter sampai 1,2 liter, yang dibuang ya sesuai berat badan. Bisa sampai, kalau saya 35 sampai 75 per jam. Jadi sekitar 1% saja per jam. Begitu ya. Nah, kemudian ginjal tugasnya ada apa lagi ya? Mengatur tensi, kemudian bakal untuk pembuatan eritrosit atau sel darah merah ya. Kemudian ya, macam-macam. Oke, kalau dari saya cukup, dan jangan lupa membuat tugasnya. Jangan saya minta tombol like dan subscribe. Oke, cukup dan